Jadi kalau mau jadi hamba Allah ya diuji, digojlok, digembleng. Nah, mari kita lihat kehambaan baginda Nabi. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni, tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya apa itu urusan masing-masing. Pada tingkat seperti itu Rasulullah, saya perlu Allah, saya perlu Allah, saya perlu Allah. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya, ya. Yang 100 tahun kita bangun ternyata selesai oleh gempa 3 menit. Kita perlu Allah, kita perlu Allah. Makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu. Di Jakarta banyak. Di sini insya Allah sama. Jakarta. Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus. Kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini. Dan musibah kalau datang tidak pernah memilih, tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener Pak, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini, siapa pakai apa, siapa mau jadi apa ndak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan.
Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar jangan cepat-cepat ngakui. Ya, rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? udah cerdas lah itu, hati-hati, ini zaman pencitraan, orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan pencitraan itu. Satu itu akhlak kepada Allah.